Sekali lagi saya ingin baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22, lihat mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saya cerita, tahun lalu kami bawa rombongan besar ke Israel, 800 orang. Itu jumlah yang cukup mengerikan, dan kalau kami tidak hentikan, diperkirakan itu hampir 1.200 orang akan bergabung.
Tapi karena sudah tidak mampu lagi, airline-nya tidak sanggup lagi, agennya tidak sanggup lagi, kami berhenti di angka 800. Saya mau persingkat, dalam kunjungan itu kami bertemu seperti yang Tuhan katakan. Karena sebelum berangkat, waktu kami berdoa, Tuhan ngomong begini, tanda kelak bahwa semua tugas kalian accomplish. Tugasmu itu selesai dengan tuntas adalah, nanti kamu akan ketemu orang Yahudi, orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, dari keturunan Lewi, dan dia akan memberkati kalian. Kalau ketemu yang seperti itu, itulah tanda tugasmu selesai untuk ke Israel ini. Dan sejujurnya sampai dengan hari terakhir, saya nggak ketemu, saudara. Malam terakhir saya pergi ke daerah perbelanjaan di kota Yerusalem, namanya Ben Yehuda. Itu tempat turis datang ke sana, sebagian besar jual souvenir. Dan saya lihat anak-anak saya lagi di situ nongkrong dengan beberapa teman, dan ketemu dengan beberapa sekelompok anak muda orang-orang Korea. Mereka lagi nyembah, pakai gitar mereka, berlutut, pakai bahasa roh. Dan saya ngomong sama anak-anak, kamu ngapain ke sini? Gabunglah, saya berkata. Itu juga saudaramu, mereka berdoa untuk Israel, mereka nyembah pakai bahasa roh, bergabunglah. Lalu bergabung anak-anak ini, saudara. Dan karena sama-sama bahasa roh, tidak usah mengerti, gak apa-apa, saudara. Ya, hanya Tuhan yang mengerti. Tanpa penerjemah, bahasa roh itu asiknya begitu. Gak usah menerjemahkan, nyembah sama-sama, pasti ketemu di surga. Dan akhirnya kami nyembah sama-sama, berlutut sama-sama. Dan bahkan anak saya bilang, ayo papi pimpin doa. Kita minta kegerakan rohani di Korea, Indonesia, dan Israel. Lalu saya pimpin mereka berdoa, dan asiknya ajaib sekali. Itu hadirat Tuhan indah sekali. Dan beberapa orang Yahudi yang punya toko, dia keluar bawa shofarnya. Waktu kami nyembah, mereka tiup shofarnya panjang sekali. Mereka seperti mau berkata, aminlah kita ikut dengan kalian, walaupun tidak tahu bahasanya apa. Tapi mereka spontan itu, mereka ngerti kita datang untuk memberkati mereka, kami tiup shofar. Nah, hari berikutnya mau pulang, jam 10 kami harus keluar dari hotel, naik bus ke perbatasan. Nah, pagi kira-kira jam 9, saya datang ke kamar jemaat, saudara. Nah, dia ini baik sekali, suami istri ini, selama pergi dia buka warung di kamarnya. Jadi di Israel saya pagi bisa makan soto, nasi goreng, segala macam lah, saudara. Dia buka warung, jadi dia bagi-bagi ke mereka yang mau makan sih. Dan saya ke sana, saya bilang, aku mau cari makan, katanya. Nah, waktu makan itulah mereka ngobrol. Dia berkata, Pak, semalam aneh. Kami ke Ben Yehuda ketinggalan bus, katanya. Akhirnya nyasar, masuk toko. Ternyata di toko itu disapa oleh seorang yang setengah baya. Mereka bilang shalom dan kami kenalan. Lalu orang ini berkata, kamu dari mana? Oh, kami dari Indonesia. Berapa orang? 800. Tiba-tiba orang ini seperti berkaca-kaca mau nangis. Dia berkata, pasti bismu yang iring-iringan banyak itu yang tadi pagi aku lihat. Dan dia punya toko kecil, dan di lantai 2 itu dipakai buat pengajaran, katanya. Dan kemudian dia berkata begini, tadi pagi waktu aku melihat rombongan bismu itu, aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Kaget, saudara. Kalau berdoa kepada Jehovah, biasa itu mereka. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi ini anak-anak kami ini kaget, karena berarti ini orang percaya Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan kalau boleh ada beberapa dari mereka mampir ke tokoku. Dan Tuhan rupanya mendengar doaku. Kalian mampir. Dan itulah saatnya dia ngobrol, dia cerita banyak. Dia memberkati teman-teman ini, mereka beli talit, tempat untuk doa. Dan yang dia buat itu mahal banget, saudara. Satu kira-kira harga 15-16 juta kalau Anda beli talit, karena bukan dari kain biasa. Itu kainnya dari jenggot kambing. Bayangin, saudara, jabutinya satu persatu dipintal. Jenggot kambing. Dan itu kain ungunya itu spesial. Dia bilang itu biru-biru ungu itu dari kulit kerang. Pokoknya dia cerita dan sebagainya. Jadi itu diberikan ke saya akhirnya talitnya. Lalu dia ngobrol, Pak, ada loh Pak. Dan dia itu mimpin persekutuan. Ternyata dia ini doktornya 3. Saudara. Ngajar di sekolah Alkitab dan dia ngajar di jurusan ekonomi sebuah universitas. Ini orang pinter.
Dan dia ngajar kira-kira 250 orang Yahudi yang semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu dia cerita begitu, saya kaget. Saya bilang, Tuhan, bukankah ini yang kau katakan? Tuhan berkata, betul, itu orangnya. Saya ngomong sama teman saya, bisa nggak kamu telepon dia? Dalam setengah jam ketemu aku sebelum kita pulang. Kita nggak mungkin ke tempat dia, jauh banget. Dan kita nggak ada kendaraan, kalau dia kemari mungkin malah bisa. Ketika ditelepon, dia ngomong apa? Tadi pagi aku sudah diberitahu Roh Kudus, kamu pasti akan telepon saya katanya. Dia datang ke tempat kami, tepat 30 menit sebelum busnya berangkat dan ke perbatasan. Saya ketemu dengan dia, kami ngobrol, dia berkati saya, dan dia cerita, kakekku seorang rabi, dan kami dari garis suku Lewi. Dan dia peluk saya, dia doakan, dia berkata begini, secara daging dan darah, aku ini keturunan Abraham. Tapi dengan ini, mulai hari ini, kamu juga sama keturunan Abraham, sama seperti aku. Nah, saudara sekalian, lah Tuhan sudah ngomong sama saya. Ketika di Indonesia nih, kalau kamu ketemu orang seperti itu, berkati dia $1.000. Tuhan itu hebat loh saudara, bukan main uang receh nih, $1.000 kalau berkati. Saya berikan $1.000 dan orang Indonesia itu hebat. Walaupun di Israel terkenal sebagai orang yang suka shopping, suka toilet, dan hanya foto, tidak pernah dengerin kalau dijelasin oleh guide-nya, masuk bis makan kacang, terus tidur ngorok, sampai bilang, sampai mana kita, kok batu-batu semua. Turun lagi, toilet lagi, beli souvenir, foto, tidak perlu penjelasan. Sampai Indonesia bingung, kita kemana aja ya kemarin ya, katanya gitu. Tapi orang Indonesia ini murah hatinya luar biasa. Bangsa kita ini bangsa yang memberi, saudara. Saya suka sekali. Begitu lihat saya memberkati, teman-teman yang ikut langsung keluarin duitnya, diberikan ke orang ini. Jadi ini orang ini, hari itu dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, yang ajaib dalam sharing itu dia cerita tentang Kejadian pasal 22. Dia mengatakan begini, banyak kali kita membaca dalam Alkitab, ketika Tuhan memanggil Abraham, Alkitab berkata, ya Tuhan. Itu sepertinya tidak ada artinya. Tapi kata ya di sini, dari kata Ibrani, hineni. Dan hineni itu artinya, Tuhan, aku ini budakmu, budak bukan karena terpaksa, budak karena aku mencintai engkau, dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan untuk aku lakukan. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, dua macam budak. Satu budak yang karena terpaksa, diperbudak. Tapi yang kedua ada budak yang seharusnya dia boleh bebas, tapi tidak mau bebas. Dia berkata, aku cinta kepada Tuanku, karena itu aku tidak mau bebas. Saudara tahu yang terjadi? Itu dia dibawa di depan banyak orang, di dekat pintu, dan dilobangi telinganya. Itu sakitnya luar biasa. Dan ditindik daun telinganya. Dan kalau ada budak ditindik daun telinganya, itu artinya budak yang melakukan semua pekerjaan sebagai budak, bukan terpaksa lagi. Tapi karena kemauannya, karena cinta kepada tuannya. Dan itulah hineni. Di ayat yang pertama, ketika pertama kali Tuhan berkata Abraham, dia berkata hineni Tuhan, aku ini budakmu, karena aku cinta kepadamu, dan akan aku lakukan apapun yang kau perintahkan. Tapi Tuhan panggil itu dengan dimulai dengan kalimat, setelah semuanya itu. Selalu ada proses Tuhan yang harus dilewati untuk mendewasakan kita. Dalam sebuah titik Tuhan akan berkata, dia panggil nama kita. Dan di saat itulah akan keluar dari hati kita, bukan sekedar ya Tuhan, tapi kita akan berkata, hineni Tuhan, ini budakmu, karena aku cinta kepadamu. Katakan apa yang kau mau, aku akan lakukan. Dan kalau Anda membaca, sungguh-sungguh Tuhan minta sesuatu yang berat sekali. Dia berkata, sembelih anakmu, jadikan dia korban bakaran. Dan Alkitab mengatakan Abraham konsekuen.
Tidak ada pertanyaan, tidak mempertanyakan perintah Tuhan, tidak berdebat dengan Tuhan. Dia ikuti apapun yang Tuhan katakan. Dan kalau Anda membaca di ayat yang ke-5, itu menarik sekali. Coba saya bacakan ulang buat saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Dan dikatakan, kami akan apa? Sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembayang di sini, kata itu sebetulnya worship. Kata worship pertama kali muncul di Alkitab. Ini di ayat ini, saudara. Bayangkan dengan pengertian kita sekarang, nyembah. Nyembah itu apa? Bahasa roh. Wih, dangkal sekali kan? Kalau kita mau kembali ke standarnya Alkitab, pertama kali kata worship muncul di Alkitab itu di Kejadian 22 ayat yang ke-5. Yaitu ketika Abraham berkata kepada kedua bujangnya, kami akan nyembah. Nah sekarang mari kita nyembah Tuhan. Gak ada Ishak dikorbankan. Duit pun tidak, saudara. Harga diri pun tidak. Bayangin. Kita nyembah dengan semua kebanggaan kita. Kita nyembah tanpa hati hancur. Kita nyembah tanpa sacrifice. Kalau kita kembali kepada standar firman, betapa hari ini pendangkalannya mengerikan sekali. Makanya sebetulnya predikat worship leader itu mengerikan, saudara. Pemimpin penyembahan. Pertama itu dia. Begitu. Ini jangan takut tuh saudara ya, tapi ini saya mengembalikan ini. Sebetulnya itu mengerikan itu. Banyak orang, Pak saya pengen jadi WL. Bener. WL yang mana? Yang di gereja yang bisa begini-begini. Dilihat orang asik katanya. No. Kembali ke Alkitab. Kami akan sembahyang artinya kami mau nyembah. Itu kata worship pertama kali muncul tuh di sini. Dan dikerjakan oleh Abraham. Hineni pertama ketika dia berkata, Hineni Tuhan, aku ini budakmu, apapun aku buat. Dia berkata, korbankan anakmu. Dan akhirnya dia mau lakukan. Saudara. Tapi Hineni yang kedua muncul pada ayat yang ke-7. Waktu itu Ishak bertanya kepada bapaknya. Nah, jangan bayangkan Ishak ini anak umur 5 tahun. Seperti anak domba yang imut-imut, akan dikorbankan bapaknya yang gak bisa ngapa-ngapain. Salah. Talmud Yahudi mengatakan, kira-kira di atas 30 tahun. Saya yakin, menurut saya lebih tepatnya 33 tahun. Dari mana tahu Pak? Itu tahun umur di mana Yesus disalib, saudara. Kalau Anda belajar firman, Tuhan itu punya presisi ketepatan yang luar biasa. Jadi, hari itu dia membawa akan kayu api untuk membakar dirinya ini. Bapaknya bawa obor, bawa pisau, tajamnya luar biasa. Ini anak kritis, umur 33 tahun. Bapaknya umur 133 tahun. Walaupun ilmunya seperti apa, silatnya ini tetap 133 tahun, saudara. Tetap ini opa sudah tua banget. Siapa yang kepingin sampai umur 133? Coba angkat tangan. Tolong jangan susahkan orang lain. Ya, nanti orang lain suruh gendong, nyuapin, ngompol, gantiin. Jangan. Silahkan panjang umur, jangan susahkan orang lain. Jangan masuk keluar rumah sakit ngabisin ongkos, saudara. Kenapa sih kok pengen lama di dunia, nggak bosan-bosan? Surga itu enak. Nah, ini anak umur 33 tahun. Jadi kalau dia berontak ke bapaknya, kuat mana kira-kira? Ya toh, 33 tahun, kekuatannya maksimal. Bayangin, bapaknya 133 tahun umurnya. Dia lawan, dia bisa. Baca di Alkitab nih saudara. Ishak itu luar biasa. Hari ini banyak orang kalau punya anak namanya Ishak, ya kan? Kenapa? Ada ayat, Ishak itu makin lama makin kaya, kian lama kian kaya. Dia jadi sangat kaya.
Nah, kalau punya anak, Ishak aja. Jadi Ishak makin kaya, kita nebeng kaya. Tapi jangan lupa, korbanin dulu. Nah, itu masalahnya, saudara. Kita ini seringkali pakai ngambil yang sepotong-sepotong yang kita suka. Ya toh yang kita nggak suka, kita abaikan seakan-akan tidak ada. Nah, hari itu dia berkata, Bapak, dia tanya. Tidak ada pemberontakan, tidak ada sama sekali. Aneh. Abraham menjawab, ya anakku. Dan kata itu artinya, hineni anakku. Aneh kan? Kalau dia ngomong ke Tuhan wajar. Tapi dia ngomong ke anaknya. Apakah dia menyamakan Ishak dengan Tuhan? Tidak. Saya yakin sebetulnya rohnya Abraham nangkap bahwa Ishak merupakan gambaran daripada Yesus. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita. Tapi yang kedua, ini yang Tuhan ajarkan. Seseorang itu dihormati oleh Tuhan. Mendapatkan penghormatan yang ilahi. Bukan karena jabatan. Bukan karena kekayaan. Bukan karena kedudukan. Melainkan kerelaannya berkorban. Bayangin anak umur 33 tahun. Tidak ada yang mengatakan, Ishak agak blow on. Tidak loh saudara. Wajar sewajar-wajarnya orang. Diikat ya diam. Tidak pernah gini. Maaf ya, Pak, maksudnya apa nih? Pak, lu ngikat-ngikat gua maksudnya apa nih? Ya lu mau gua sembelih, setan pasti sesat lu. Kalau sekarang nih saudara, gitu kira-kira, sesat lu. Gua laporin majelis. Oh, zaman dulu belum ada majelis saudara. Ya kan? Ini anak umur 33 tahun, diikat, ditaruh di mezbah, diem tuh. Ishak sekarang cerewetnya luar biasa. Ngeluhnya terlalu banyak, maaf kok ada namanya Ishak. Sejak hari ini Anda tidak cerewet, nurut dengan Tuhan. Sehingga makin kaya kelak. Setelah nurut dengan Tuhan. Tapi itulah sikap kerelaan untuk korban. Ajaib sekali. Karena itulah Abraham ketika dia panggil Bapak, kena hatinya. Gak ada berontaknya ini anakku, aku mau sembelih loh. Tidak ada kemarahan. Dan di situ dia berkata, hineni anakku. Kalau kita ingin menikmati peninggian dari Tuhan, belajar punya kerelaan untuk berkorban. Amen, saudara? Nah, yang ketiga sekarang. Lihat kepada ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, hineni Tuhan. Ini kali ketiga, dia panggil lagi dan dia jawab dengan hineni. Ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata begini, nak, kamu mesti kalau baca firman, kamu harus bisa, istilahnya ini, get the feeling, saudara. Anda mesti bisa, kamu bisa rasain, itu perasaan Tuhan ketika bicara. Saya bilang, Tuhan, apa yang waktu itu malaikat atau Bapak itu katakan? Dan tiba-tiba seperti menggema di hati saya. Tuhan ngomong gini, coba lihat ya. Ayat pertama, dia hanya berkata gini, Abraham. Dia bilang, hineni Tuhan. Ayat yang ke-11, bukan hanya Abraham, tapi dipanggil sampai 2 kali. Dan yang saya tangkap waktu itu, bukan berkata, Abraham, Abraham. Gitu enggak. Tuhan itu enggak kayak begitu, saudara. Seringkali kita membaca Alkitabnya gawat. Kalau membaca Alkitab itu enggak ada perasaannya Tuhan yang ikut sih masalahnya. Jadi enggak bisa ngerti. Ini suasananya lagi apa hatinya Tuhan. Tuhan, Abraham, Abraham. Bukan, saudara.
Nggak laku yang begitu, bukan. Ketika Tuhan lihat Abraham mau sembelih anaknya, tiba-tiba dia berfirman, dan ini seperti gini, dia ngomong gini, Abraham, Abraham. Itu sebuah campuran perasaan Tuhan, antara Tuhan yang kesentuh hatinya, lihat kok ada ya orang mau aku perintahin kayak begitu, dikerjain juga, tapi di dalamnya, di samping kesentuh hatinya, itu ada kebanggaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya toh ada orang yang bisa ngerti hatiku. Dan cinta kepadaku lebih daripada yang lain. Dia bisa takut kepadaku. Dan dia tidak segan-segan menyerahkan. Jadi ketika akan disembelih itu, Tuhan seperti keluar dari hati dan perasaannya. Abraham, Abraham. Dan Abraham bisa ngerti itu. Hati Tuhan tersentuh. Dan keluar kebanggaan Tuhan. Dan ketika Abraham tangkap betapa hati Tuhan tersentuh. Dan Tuhan bangga dengan dia. Tidak membuatnya sombong. Tetap dia berkata apa? Hineni Tuhan. Sekalipun engkau bangga dengan aku, sekalipun engkau tersentuh dengan apa yang aku lakukan, tapi tetap aku ini budakmu, karena aku cinta kepadamu, dan akan aku lakukan apapun yang engkau perintahkan. Ini loh saudara, kerendahan hati. Kalau kita ini ya, pas mungkin namamu Abraham, 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 yes, bagaimana Tuhan? Belum apa-apa, ini sudah sombongnya luar biasa. Oke gak Tuhan? Oke gak? Gue sembelih nih, sembelih. Oke kan? Bayangin. Baru dipuji dikit aja, gede kepalanya. Belum dipuji, sudah gede banget kepalanya. Sembelih nih Tuhan, oke kan? Oke kan? Malah diam aja saudara. Ngati beneran. Tapi ini orang berbeda. Sekalipun dia begitu dipuji Tuhan, sekalipun hati Tuhan begitu tersentuh dengan apa yang dia buat, kena di hatinya, tetap dia berkata, Hineni Tuhan, aku ini budakmu, karena aku cinta kepadamu, karena akan aku lakukan apapun yang kau perintahkan. Itu konsekuensinya berat. Karena di ayat pertama, dia berkata Hineni. Perintahnya apa? Korban bakaran. Sembelih, bunuh anakmu. Kali kedua, tetap loh saudara. Ini loh hati hamba. Dia tidak pilih-pilih. Dan tidak gampang saya tahu. Tapi hari-hari ini, Tuhan sedang mencari orang yang tiap saat bisa nyentuh hatinya lagi. Karena ketaatan kita. Mungkin tidak ada lagi orang yang harus diperintahkan seperti Abraham. Tapi bagaimanapun Tuhan cari orang yang bisa nyentuh hatinya. Kalau kita ini ya, hidup kita ini bisa sungguh-sungguh nyentuh hati Tuhan. Itu luar biasa. Kalau Anda baca di perikop ini, 2 kali Tuhan berkata, karena kamu tidak segan-segan menyerahkan Ishak anakmu. Tuhan kalau ngomong 1 kali, sudah cukup, saudara. Ketika penciptaan, dia tinggal berfirman, tidak pernah diulang, sekali diucapkan jadi. Tapi kalau sampai 2 kali, itu sesuatu yang sungguh-sungguh dari dasar hatinya, sampai terdalam itu kena betul hatinya, saudara. Dia berkata 2 kali, karena kamu tidak segan-segan. Kalau Anda lihat pada ayat yang ke-12, kalimat terakhir dikatakan bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan diulang lagi ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sampai 2 kali.
Itu kalau bukan dari dasar hati Tuhan yang paling dalam, tidak ada lagi, saudara. Dan karena 2 kali dia berkata, saudara tahu apa yang dia katakan? Dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Bayangin. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan kecuali dirinya. Sampai dari mulut Allah keluar perkataan, aku sumpah demi diriku sendiri. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan lewat keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangin sampai Tuhan itu sumpah. Di dalam kehidupan kita nih saudara ya. Saya berharap Anda sudah menikmati, mencicipi blessing-nya Tuhan. Dia Tuhan itu ya. Kalau engkau kerjakan dengan hati, nyentuh hatinya, Tuhan itu memberkatimu, tidak tanggung-tanggung saudara. Sejak 3 tahun, hampir 4 tahun yang lalu, kami mulai melayani orang-orang di bawah. Sebetulnya, selalu itu masalah, saudara. Kenapa? Karena pelayanan kepada orang yang miskin, seperti sedang membuang uang dalam jumlah yang besar dan gila-gilaan. Serius. Banyak orang itu hanya ikut di awal. Ya, rame-rame, semangat ikut. 2-3 bulan lupa lagi. Tapi ini ministry memang, ministry yang betul-betul tiap kali menghabiskan dana. Tapi saya bersaksi kepada saudara, sesungguhnya ya, semua yang kami punya hari ini, itu ada sejak kami jangkau ministry seperti itu. Kami mulai membangunkan gedung gereja dengan tanah hanya 2,8 hektar. Dalam anugerah Tuhan sudah 9 hektar hari ini. Kompleks gereja kami itu 9 hektar. Itu di tengah kota, saudara. Dan itu kalau bukan berkat Tuhan, tidak mungkin. Saya membuktikan dari waktu ke waktu, dia memberkati itu luar biasa. Tahun lalu ada pengalaman menarik sekali. Saya lagi berdoa, sampai sekarang belum terjadi, tapi saya berdoa dalam waktu yang tidak lama Tuhan akan beri. Ada 3 proyek di hati saya sebetulnya. Yang pertama itu sebetulnya saya kepingin sekali satu hari kami punya universitas sendiri. Saya berdoa Tuhan beri supaya keluar orang-orang intelek, tapi hatinya, rohnya luar biasa buat Tuhan. Yang kedua, saya masih berdoa Tuhan beri kalau boleh rumah sakit yang bisa melayani semua lapisan tanpa membedakan dan menyentuh banyak orang dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, saya bilang Tuhan beri kepadaku anugerahlah supaya kami punya panti asuhan sendiri. Nah, saya lagi berdoa, saya bilang Tuhan, kalau boleh beri kami tempat yang lebih besar lagi. Kami lagi mencoba menawar, ada satu panti asuhan Kristen yang mau dijual. Saya nggak tahu berapa miliar dia mau jual, cukup besar tanahnya. Kami lagi negosiasi lah, coba berdoa, minta dengan Tuhan. Saya lagi berdoa, kalau boleh Tuhan, biarkan kami yang ambil itu, teruskan panti asuhannya, perbesar lagi, dan itu akan dahsyat sekali. Tuhan berkata, burung gagak juga bisa memberi makan nabiku kok. Jangankan manusia, burung gagak yang tak beragama aja bisa. Oh iya toh? Bener gak? Burung gagak agamanya apa? Elia di sungai Keret dapat daging. Apalagi manusia. Aku bisa gerakkan pakai siapapun yang aku mau. Dan dia berkata, karena engkau lakukan yang aku perintahkan, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian dan berjuang sendirian. Aku Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dari pengalamannya itulah, maka dia berkata, engkau kalau begitu Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Tuhan yang menjadi penyedia buat hidup. Saudara, kalau Anda bisa nangkap hati Tuhan, setiap kali dia bawa kita dalam sebuah ketaatan, bukan untuk menjerumuskan kita, tapi untuk membuat Anda dan saya makin diberkati dan makin berkelimpahan. Amen, saudara. Saya sungguh berdoa, tahun ini, mari masuk dengan kuat anugerah Tuhan yang ajaib
tersedia buat kita. Saya akan berdoa, Tuhan akan impartasikan ini dalam kehidupan Anda sebagai pribadi yang berbeda. Amin.